Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini Sabtu tanggal 16 April 2022. Saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian. Informasi ini berkaitan dengan apa yang sudah kami sampaikan pada saat hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal 14 April 2022 yang disampaikan untuk merefresh saja bahwa ada 2 poin. Yang pertama adalah penanganan kasus yang ditangani oleh Polres Lombok Tengah sejak hari Kamis sudah ditangani oleh Polda. Dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Dan ada dua perkara yang kita dalami dalam penyidikan. Kemudian hari ini, setelah hari Kamis kemarin, maka penyidik bekerja keras dan cepat untuk melakukan kegiatan penyidikan lanjutan. Hari ini juga kita sudah melakukan gelar khusus perkara. Kenapa sih dinamakan gelar khusus? Gelar khusus itu karena penanganan kasus ini menjadi perhatian publik dalam hal penegakan hukum atau penyidikan yang berkeadilan, sehingga tadi sudah dilaksanakan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh penyidik itu sendiri, kemudian pengawas internal Polda yang terdiri dari Propam, kemudian Itwasda, dan juga ada dari Intel. Diikutkan dalam gelar itu adalah ahli pidana. Diputuskan dalam gelar perkara bahwa berdasarkan dari 184 ya teman-teman sekalian, 184 KUHP itu adalah alat bukti yang sah. Kalau kita perhatikan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menerima. Putusan dari gelar perkara khusus adalah bahwa perkara yang bersebab akibat hilangnya nyawa 2 orang atau berkaitan dengan penetapan tersangka M alias AS menyimpulkan bahwa terdapat fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa. Itu sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan material. Formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Material tentunya adalah perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan dari peraturan Kapolri nomor 6 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana, kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan atas nama tersangka yang tadi saya sebutkan, M alias AS. Karena kalau kita perhatikan di pasal 30 peraturan Kapolri nomor 6 2019 berkaitan dengan penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Artinya di situ sudah memuat beberapa hal. Yang pertama adalah legalitas, proporsional,
akuntabilitas, dan necesitas. Jadi, laporan polisi berkaitan dengan atau nomor polisi LP 137 untuk saat sekarang dilakukan penghentian penyidikan. Administrasi penyidikan berkaitan dengan penghentian penyidikan akan dilakukan segera oleh penyidik. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Izin Jenderal, boleh ya nanya? Ini kan kejadian tanggal 10, kemudian setelah itu beredar di Facebook, di media sosial bahwa ini terjadi begal gitu, bahkan sebelum polisi melakukan pers release. Dan setelah itu apakah polisi terjebak karena opini tersebut sehingga ada dugaan bahwa opini-opini itu dibangun untuk merusak nama dari Kapolres Lombok Tengah, mengingat beliau berhasil membawa sukses acara dari WSBK, Pramusim, dan MotoGP seperti itu. Iya, tadi saya juga di awal sudah menyampaikan bahwa press release hari ini adalah tindak lanjut dari press release kita hari Kamis. Jadi kalau penyidikan dalam pembuktian tentunya sudah diatur. Yang pertama adalah 183 KUHP dan 184 KUHP. Itu pedoman kita. Jadi tidak ada unsur yang lain tadi disampaikan. Yang kami lakukan adalah penyidikan sesuai dengan fakta hukum yang kami sampaikan. Gitu ya, Mbak? Oke. Ini kendaraannya Masinta alias Metode. MotoGP. Barang digunakan ini kendaraan Rabegal. Semua Scoopy semua ya. Aduh, kaget.